Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau waktu itu bisa diubah? Kedengarannya sih emang kayak fiksi ilmiah ya, tapi ternyata ide ini tuh punya akar yang kuat banget di fisika nyata dan ya psikologi kita juga. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang satu ini deh. Mungkin nggak ada seseorang di luar sana yang bisa ngubah waktu buat kita semua? Dan kita nggak sadar sama sekali. Ini bukan pertanyaan iseng-iseng loh. Ini tuh inti dari banyak banget teori yang bilang kalau realitas kita ini lagi ditulis ulang. Kita kan biasanya mikir waktu itu konstan ya, detik demi detik, jalan terus, stabil. Tapi gimana kalau saya bilang, fisika modern justru membuktikan sebaliknya, kalau kenyataannya jauh lebih aneh dari itu. Nah, di tengah-tengah semua cerita soal waktu yang bisa diubah ini, ada dua fasilitas teknologi raksasa yang sering banget jadi pusat perhatian. Sebut saja mereka tersangka utamanya. Oke, bayangin ya. Di satu sisi, kita punya terowongan super besar di bawah tanah Eropa, namanya CERN. Terus di sisi lain, ada lautan antena di tengah-tengah Alaska sana, namanya High Arc. Dua-duanya ini kan puncak rekayasa manusia. Tapi, buat sebagian orang, keduanya ini bukan sekedar alat riset. Mereka percaya ini adalah senjata pengubah realitas. Jadi klaimnya tuh begini. Mesin-mesin ini katanya bukan buat riset sains yang kita tonton di berita. Katanya ada tujuan lain, proyek rahasia yang bisa nulis ulang sejarah kita. Wah, ini tuduhan yang gede banget kan? Oke, sekarang waktunya kita bedah argumennya satu persatu. Coba kita pisahin mana yang beneran sains, mana yang cuma fiksi ilmiah, biar kita lihat mana yang didukung fakta. Nah, disinilah kita mulai lihat gimana sebuah fakta ilmiah bisa jadi landasan buat klaim yang luar biasa banget. Emang benar, Einstein itu membuktikan kalau waktu itu relatif. Tapi, apa itu artinya kita bisa ngendalin waktu kayak muter volume radio? Nah, disinilah logikanya mulai lompat jauh. Dan klaimnya macem-macem banget loh. Ada yang bilang mesin-mesin ini bisa bikin lubang hitam mini yang bisa nelan bumi. Ada juga yang percaya mereka bisa buka portal ke dimensi lain. Atau bahkan, gagasan soal efek Mandela, itu loh, ingatan kita yang salah kaprah soal sesuatu, katanya itu bukti kalau ada yang lagi ngedit-ngedit masa lalu. Mungkin nggak sih semua ini? Oke, biar kita bisa misahin mana fakta, mana fiksi, kita perlu balik lagi ke sains dasarnya. Yuk kita lihat gimana konsep dilatasi waktu ini beneran bekerja, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, gini poin pentingnya. Dilatasi waktu itu beneran ada. Ini bukan teori konspirasi ya, ini tuh fisika dasar yang udah diuji dan dibuktiin berkali-kali selama lebih dari 100 tahun. Waktu itu emang nggak absolut. Gampangnya gini deh, ada dua hal yang bikin laju waktu itu bisa beda. Pertama, seberapa cepat kamu gerak. Makin cepat kamu gerak, waktu bakal jalan lebih lambat buat kamu dibanding buat orang yang diam. Kedua, seberapa kuat gravitasi yang kamu rasain. Makin kuat gravitasinya, waktu juga jalan makin lambat. Sekarang, coba perhatiin angka ini. 38. Ini bukan angka sembarangan loh. Angka ini adalah kunci yang nyambungin fisika yang rumit banget ini ke teknologi yang ada di tangan kalian setiap hari. Angka itu adalah jumlah mikrodetik, itu seperjuta detik ya, yang bikin jam di satelit GPS jalan lebih cepat setiap harinya. Loh kok bisa? Soalnya gini, satelit-satelit itu kan geraknya cepat banget, yang sebenarnya memperlambat waktu mereka. Tapi, mereka juga ada di tempat dengan gravitasi yang lebih lemah. Nah ini justru mempercepat waktu mereka. Jadi kalau dihitung-hitung, hasilnya waktu buat mereka itu 38 mikrodetik lebih cepat tiap hari. Dan ini dia nih poin kuncinya. Tanpa adanya koreksi 38 mikrodetik ini setiap hari, GPS di HP kalian itu bakal ngaco nunjukin lokasinya. Bisa salah sampai berkilo-kilometer cuma dalam beberapa jam. Jadi, setiap kali kalian buka peta di HP, sebenarnya kalian itu lagi ngebuktiin kalau teori relativitasnya Einstein itu beneran nyata. Oke, sekarang kita udah paham kan sains yang sebenarnya gimana? Yuk kita balik lagi ke tersangka utama kita tadi. Jadi apa sih yang sebenarnya dilakuin sama CERN dan HARP menurut sumber-sumber resminya? Nah ternyata begini kenyataannya. CERN itu nabrakin partikel buat ngerti gimana alam semesta ini berawal. Kalau HEARP, mereka itu mempelajari atmosfer kita pakai gelombang radio. Jadi misi mereka itu murni ilmu pengetahuan, bukan fiksi ilmiah. Tujuannya buat memahami, bukan buat memanipulasi. Oke, jadi kalau buktinya nggak mendukung, kenapa sih ya cerita-cerita kayak gini tuh menarik banget? Kenapa kita pengen percaya? Jawabannya mungkin bukan ada di fisika, tapi justru ada di dalam pikiran kita sendiri. Jadi gini, teori-teori kayak gini tuh ngejawab kebutuhan dasar kita sebagai manusia.
Pertama, mereka nawarin penjelasan sebab akibat yang jelas di dunia yang rasanya kacau. Kedua, mereka ngasih ilusi kontrol, seolah-olah ada yang bisa ngendaliin semua ini. Ketiga, kita kan tahu pemerintah punya proyek rahasia, jadi ya lebih gampang aja percaya sama proyek yang lebih gila lagi. Dan terakhir, dengan percaya ini, orang ngerasa jadi bagian dari kelompok eksklusif yang tahu rahasianya. Jadi pada akhirnya, ini tuh bukan lagi soal partikel atau antena kan? Ini adalah cerita tentang otak manusia, yang dari sananya emang selalu berusaha nyari pola dalam kekacauan, selalu mencoba merapikan dunia yang kadang terasa acak banget. Dan mungkin disitulah kesimpulan akhirnya. Fakta bahwa waktu itu beneran bisa melambat dan bisa lebih cepat, dan fakta kalau HP di tangan kita bergantung sama itu, wah itu udah jauh lebih aneh dan lebih keren daripada teori konspirasi manapun. Kebenarannya, dalam kasus ini ternyata emang jauh lebih aneh daripada fiksi.